Optocoupler power supply switching. Jadi kami akan membuat konten tentang tegangan kerja optocoupler, pin 1-nya berapa volt, pin 2 berapa volt, dan paling penting adalah pin 4, ini dia berapa volt ya, dan pin 3. Jadi tegangan kerja optocoupler power supply switching ya teman-teman. Oke, di sini kita akan memulai dengan tegangan sekunder ya. Kita lihat tegangan sekundernya normal, kita anggap normal. Dan teman-teman kita lihat juga di sini ada tegangan yang ini ya, ini tegangan 5 volt ini ya. Kita lihat jalurnya ini. Jadi untuk menghidupkan opsi optocoupler ya ini ya, untuk mengontrol optocoupler ya ini ya, tegangan kerjanya si optocoupler dari sini ya. Kita lihat jalur ini. Di sini memang ini harus dikuasai ya. Oke, dia sampailah ke pin 1 ini ya. Jadi 3,8. Jadi proses perjalanannya seperti ini, dan ini pin 2 dari WL 431 dan ini ya sirkuit kontrol di sini ya, ini ya. Jadi ini tegangan 5 volt ini, teman-teman. Kemudian ada tegangan 29 volt ini ya. Nih. Ini juga harus dipahami ya. Nih, jalurnya ini dari sini ke sini ke sini kan ini. Nah, dia kembali ke sumber 29 volt ya. Oke. Kita lihat lagi ya jalur ini, ya 29 volt ini. Dia akan lewat ke sini ya, jalur ini sampai ke sini ya. Nah, ini sampai ke sini. Kemudian dia menyeberang ke sini, ada dioda ini ya. Nah, di sini sudah turun tegangannya nanti ya, sini. Untuk tegangan basis transistor yang di sini. Ini ada transistor ya. Transistor yang untuk mengontrol WL431 yang ini sehingga pin 2-nya stabil ya. Oke, jadi di sini teman-teman ini memang benar-benar harus kita pahami, harus kita kuasai struktur-struktur komponennya seperti ini ya. Ya, oke. Jadi secara sesingkatnya seperti itu ya. Nah, di sini ini kami gambarkan lagi, ini adalah optocoupler. Kalau kita gambarnya seperti ini ya, kita gambar optocoupler buat teman-teman pemula. Jadi dia kalau dibalik dia di sini ya, kita hapus lagi ya. Oke. Ini pin 1, pin 2, pin 3 dan 4 ya. Oke, kita gambarkan seperti ini. Nah, oke ya, nanti ini kita hapus lagi dulu. Oke. Nah, setelah itu kalau kita simulasi lewat gambar ya, jalur pin 4 yang ini ya. Yang ini pin 4 ini. Kita lihat jalurnya ke sini ya. Ya. Dia menuju IC PWM ya. Nih, jalurnya ke sini dia. Nah, ini. Sini dia ke sini. Nah, ini ya. Nah, inilah dia jalur pin 4 yang mengontrol yang menginformasikan ke IC PWM. Dan pin 3-nya ke ground ya, ke 0 itu ya. Ke 0, biasanya ke ground, selalu ke ground. Oke, jadi penampakan pin 3 dan 4 seperti ini ya. Nah, sebuah optocoupler. Jadi pin 4-nya menuju ke IC PWM untuk menginformasikan bahwa tegangan sekundernya normal atau tidak gitu ya. Oke, kita perkecil lagi biar bisa kelihatan semua ya. Oke, jadi dia seperti ini ya. Jadi sudah kelihatan ya teman-teman ya. Pin 4-nya arahnya kemana itu ya. Oke. Dan kita lihat yang 29 volt tadi jalurnya yang ini ya. Kita gambar lagi teman-teman biar kelihatan lebih jelas ya. Biar kelihatan lagi. Ini ya, ini gambar terlalu halus ya. Jadi kami menggambarnya harus pelan-pelan ya. Dia nyebrang ke sini, terus yang titik merah ini dia ke sini lagi.
Kemudian dia sampailah ke basis ini ya. Nah ini. Jadi ini adalah sumber-sumber tegangan kerjanya si optocoupler ya. Oke. Dan nanti kita juga akan melihat, kita jauhkan lagi. Tegangan yang tadi kan 29 volt. Yang ini ya, yang ini lagi. Ini tegangan 5 volt nih. 5 volt. Tegangan 5 volt. Kita ganti warna biru ya. Nah ini ya, kita lihat. Dia lewat ini ya, sampailah dia ke dioda ini ya. Ini ada dioda nih. Nah ini. Oke. Di sini dia menjadi 5 volt ya. Ini ya. Ini tegangan pin 1 si optocoupler nih. Nah ini ya. Dia ke sini. Kemudian nanti dia nyebrang ya teman-teman ya. Yang warna biru ini ya teman-teman ya. Ya ini ya. Dia nyebrang gitu ya. Dan di sini nanti teman-teman bisa mempraktekkan ya, bisa apa ya? Bisa lihat atau mempraktekkan langsung di modul PCB. Ini kebetulan kami selalu memakai modul ini ya. Modul Polytron ya, speaker aktif. Karena jalur-jalurnya besar, kemudian konstruksinya mudah. Kita lihat kami lingkar ini adalah 29 volt. Tegangan-tegangan untuk optocouplernya ya. 29 volt, 1. Kemudian ini ada juga yang ini. Di sini ada tegangan teman-teman ya. Tidak kita pindah ke sini saja. Tegangan sumber maksudnya ya. Yang di sini ya, ini ada 5 volt ya. Tegangan sumber si optocoupler ya. Ada 5 volt ini ya. Dan 29 volt. Oke. Itu sumber tegangannya harus ada dulu ya. Kemudian pin 1 ini setelah mendapat 5 volt dia menjadi 3,8 volt ya, 3,8 biasanya 3 volt ya, dan ini jadi 2,8 pin 2 nya. Oke. Nah pertanyaannya kan pin 4 nya berapa ya? Kalau kita sudah gambar gini ya, ini pin 4 ini ya. Nih, pin 4 kita ganti dulu ini ya. Ya ini ya, pin 4 ini dia berapa volt ya, pin 4 ini. Nah ini kita volt tanda tanya dulu ya, gini ya. Pin 4 ini berapa volt dengan kondisi tegangan normal ya. Ini pin 4 berapa volt, jadi 3 volt ada, 2,8, 29 dan 5 ada ya. 29 volt, 5 volt ada. Pin 4 nya berapa volt ya. Oke. Makanya kami membuat konten ini biar sebagai referensi teman-teman ya dalam melakukan reparasi, karena hal-hal ini memang kita harus tahu gitu ya. Kita harus paham dalam kondisi normal sebuah power supply pin 4 nya berapa. Ini ya si optocoupler ini ya, kita lingkar si optocoupler ini ya. Ya pin 4 nya berapa dalam kondisi normal, tegangan pin 4 nya itu berapa volt ya. Sehingga kalau kita ketemu trouble, ada masalah ya, kita akan mudah memahaminya. Dan ini adalah IC PWM ya. Jadi hubungan optocoupler ke IC PWM ya di sirkuit primer. Nah ini kita kembali. Di sini kami akan menunjukkan tegangan pin 4 nya, namun kami harus pastikan sesuai ilustrasi tadi 29 voltnya ada, 5 voltnya ada, pin 1-nya harus ada, pin 2-nya juga harus ada, semuanya normal, baru kita bisa tahu tegangan pada pin 4-nya. Ya, seperti konten kami sebelumnya bahwa prosedur kami groundnya harus kami pasang di sini ya untuk probe negatif, sehingga dalam melakukan pekerjaan akan mudah dalam kita melakukan tracking tegangan. Oke ya, groundnya sudah ya. Oke, jadi teman-teman kita harus pastikan dulu ya pin 4 itu berapa volt.
Kami ulangi lagi ya. Pin 4 itu berapa volt. Jangan lupa groundnya ini dipasang ya. Ke probe yang hitam, probe yang negatif. Untuk mengetahui pin 4 itu berapa volt dan normal, ini kita pasang seperti ini. Berarti tegangan 5 volt harus ada, di sekunder 29 volt harus ada, di pin 1 berapa volt, pin 2 berapa volt. Oke, kita lihat kalau sudah ini kan enak nih ya. Nah, kita tinggal melakukan pengukuran dengan mudah seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan tracking tegangan dulu. Kami akan lakukan tracking tegangan ulang untuk mencari tahu pin 4 ini berapa volt ya. Ini masih off ya. Jadi kita akan mencari tahu sampai di sini ya, antara optocoupler dan IC PWM ini ya. Hubungan kerjanya seperti apa itu ya. Jadi mereka hubungan kerjanya hanya optocoupler kasih dia tegangan saja ya. Seperti itu ya. Ini si optocoupler ini ya. Nah, ini dia. Kalau dari tampak atasnya seperti ini ya. Nih. Seperti ini saja dia. Nah, sudah ada nomor-nomornya di PCB-nya. Kalau dari atas, dari dibalik dia jadi gini. Nah, ini kadang membingungkan kita ya. Oke. Jadi kadang membingungkan itu nomor-nomor pinnya, nomor-nomor kakinya, teman-teman ya. Kita sambung dulu ke listriknya, teman-teman. Oke. Tinggal kita lakukan pengukuran. Nah, ini. Kalau dia kondisi normal kan harus 300 volt. Kami rapatkan biar kelihatan jelas ya. Ya. Kita hidupkan dulu. Jadi prosedurnya harus ini ya, teman-teman ya. Harus benar ya, sehingga tidak terjadi kerusakan yang lain. Oke, 300-nya sudah ada, IC PWM-nya sudah kerja kan. Jadi ciri-ciri IC PWM sudah kerja kita lihat di gate si MOSFET ya. Ini harus 0,2 gini ya. Ini ya, dia 0,2 volt gitu ya. Jadi kita acuannya hanya pakai avometer ya. Dan di sini juga harus ada tegangan nih, ini 13. Nah, ini khusus modul ini ya, teman-teman ya. Khusus modul Polytron speaker aktif ini ya. Oke. Jadi primernya sudah kerja, teman-teman. Primernya sudah kerja dan kita lihat ini yang pin 4-nya jalurnya ini ya, ke IC PWM ini ya. Ini ya. Nah, ini yang mau kita tracking tegangannya berapa volt dia dengan kondisi sebuah power supply normal ini ya, yang ini nanti kita ukur dia berapa dia. Ini pin 1, ini pin 2 kan gitu kan. Nih pin 1, pin 2, bagian sekunder, ini bagian primer. Kita lihat ya. Jadi dia hanya 1,4 volt ya. Ya, ini ya, 300 kita hidupkan lagi. Ya, ini. Oke, sudah normal tadi semua. Kita anggap sudah normal. Oke. Dan ini kita lihat berapa volt dia. Waduh, sampai off nih, sampai mati dia avometernya. Nah, ini dia. Dia 1,4 volt, teman-teman ya. Perhatikan ya, ini ya. Pin 4 itu kondisi power supply ini normal. Dia 1,4 volt. Ya. Oke. Ini dia menginformasikan ke IC PWM dengan tegangan 1,4 volt. Berarti sekundernya kan tadi normal ya. Sekunder yang tadi ya sudah normal semua ya, pin 1, pin 2 dan tegangan semuanya normal ya. Dengan standar itu, dengan standar ini ya. Standar tadi tegangan semua 29, 5 volt normal. Pin 4 itu harus 1,4 volt. Ini ya. Ini kalau kita pindah probe-nya, ground-nya kita pindah ke sekunder yang ini ya. Jadi dia 1,4 volt. Kalau di sini 29 volt ya, 28, 29 ya, ini ya. Di sini juga ya, simetrisnya. Ini. Itu kalau di sini sudah sekian, tegangannya normal, standar untuk power supply ini. Berarti pin 4 optocoupler menginformasikan
tegangan ke IC PWM sebanyak 1,4 volt. Dan jangan lupa ya teman-teman, ini ya, jalur tegangan ini 5 volt ini sangat penting teman-teman ya. Jangan sampai kita kelewatan, karena nanti input ke IC optocoupler ini ya, melebihi tegangan ini bisa merusak ya, sesuai desain si pabrikan ya. Oke, ini adalah tegangan standar sirkuit ini ya, sirkuit ini optocoupler ini, tegangan standarnya. Jadi kalau dia keluar dari prosedur ini, pasti nanti pin 4-nya menginformasikan tegangan ke IC PWM akan berbeda. Oke, sirkuit sekundernya sudah selesai teman-teman. Tinggal teman-teman kuasai sistem ini, seperti ini, dikuasai semuanya, sehingga teman-teman akan dengan mudah menjadi luar biasa. Dan saya harap konten kami bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa di-share buat teman-teman yang lain. Thank you.